Hari ini tanggal 25 Januari untuk IHSG close di bawah 7.200 ya. Secara teknikal agak mengkhawatirkan ini untuk IHSG. Apalagi kalau besok nggak bisa breakout lagi di atas 7.200. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 25 Januari untuk IHSG secara keseluruhan juga asingnya masih sebagian keluar ya, khususnya di saham Bank BRI untuk hari ini net sell 111,6 M. Nanti kita akan bahas ya untuk saham Bank BRI hari ini turun lumayan dalam. Selain di saham Bank BRI untuk aslinya juga masih keluar di saham ASI net sell 70,5 M, kemudian keluar juga di MTKA, AMMN, GoTo. Kemudian yang paling banyak dibeli asing hari ini ada Bank BCA, Telkom, Bank BNI ya. Ini untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng nggak gede-gede banget sih untuk sekelas saham-saham big cap. Dan kalau kita perhatikan untuk IHSG hitungannya juga hari ini nggak terlalu rame ya. Untuk besok ya semoga aja untuk IHSG bisa naik lagi ya di atas 7.200, tapi kalau masih merah, apalagi merah di awal market ya, jangan buru-buru entry mungkin, karena biasanya kalau IHSG turun itu diikuti oleh saham-saham dengan kapitalisasi besar yang juga ikut turun ya. Untuk indeks global hari ini tanggal 25 Januari untuk indeks Asianya sebagian merah, sebagian hijau. Untuk indeks Eropa ini masih running trade merah semua ya, dan untuk indeks US semalam itu ya ada yang merah dan yang hijau juga nggak tinggi-tinggi banget. Jadi untuk besok kalau melihat IHSG hari ini aslinya masih ada yang keluar dan dari kemarin malah cenderung keluar ya sebenarnya untuk aslinya di IHSG. Untuk besok sih ya hati-hati aja ya kalau masih merah, tapi kalau bisa breakout lagi di atas 7.200 ya kemungkinan masih sideways sih di area sini-sini aja. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Selanjutnya kita akan cek saham yang pertama yaitu BBCA. Bank BCA hari ini aslinya masuk sih, dan untuk laporan kuartal 4-nya udah diupdate ya, mengalami pertumbuhan ya. Sebenarnya untuk saham Bank BCA ya masih bertumbuh sih, tapi ditutup minus 0,26%, wajar sih. Biasanya kalau laporan kuartal 4 turun, atau ya bukan laporan kuartal 4 sih, ada news keluar, itu ya harga sahamnya biasanya emang cenderung turun sih. Kalau rumor baru naik ya, tapi kalau news biasanya turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini aslinya masuk di saham Bank BCA net buy, cuman nggak terlalu banyak untuk sekelas Bank BCA 73,7 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini BBCA tanggal 25 Januari yang masuk ABK, ZP, YU, KZ. Yang paling banyak BK net buy 97 M. Dan yang keluar ada BB. Ternyata untuk hari ini ada yang distribusi ya. Ada satu broker yang hitungnya distribusi lumayan banyak, yaitu BB versi asing net buy net sell 159,6 M. Dan yang nampung asing juga sih. BK, ZP, YU, KZ. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, untuk aslinya di saham BBCA, lokalnya di saham Bank BCA net sell, aslinya net buy walaupun ada yang distribusi. Jadi untuk besok sebenarnya ini sih semoga aja masih bisa bertahan di atas 9.450. Tadi untuk saham Bank BCA itu open gap bawah, opennya di area supportnya lagi, sempat naik ke 9.575, cuman ditarik turun lagi ya. Untuk besok mungkin bisa saja untuk saham Bank BCA ini sideways dulu di area supportnya 9.450, tapi kalau langsung hijau ya bagus sih. Kalau secara tren besarnya masih bullish, jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry, kalau tujuannya untuk investasi sih ya bagusnya di 9450. Kalau besok ada yang cek harga, tapi kalau sampai jebol di bawah 9450 ya jangan buru-buru tambah posisi lagi di saham Bank BCA, karena supportnya lumayan dalam, ada di 9.275. Ya perhatikan aja level ini sih untuk besok 9450 kalau masih merah ya, tapi kalau langsung hijau resistensinya lumayan dalam, lumayan tinggi ya, resistensinya lumayan tinggi, dan kemudian juga nggak terlalu volatile juga sih untuk saham BBCA ya. Biasanya sih seperti itu. Ya kita lihat aja besok.
Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang turun cukup dalam ya. 2% lebih. Kalau secara teknikal kurang bagus. Kemarin jebol ini trendline yang kita buat, hari ini malah melanjutkan penurunannya dan jebol support setelah Fibonacci-nya turun di bawah 5550 ya, close-nya di bawah itu. Kalau secara teknikal agak mengkhawatirkan, apalagi kalau misal besok Bank BRI masih dibuka merah, itu jangan buru-buru entry ya, takutnya bisa nguji support selanjutnya yang di 5.400, lumayan dalam. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini juga asingnya keluar cukup banyak di saham Bank BRI, net sell 111,6 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, Bank BRI hari ini tanggal 25 Januari secara keseluruhan ada RX versi asing yang murni distribusi nih, net sell 102,5 M, nilai transaksinya juga sama, 102,5 M. Selain RX ada ZP, KZ, kemudian DX, BB versi asing yang juga keluar ya di saham Bank BRI, dan yang nampung asing juga sebenarnya, yaitu AK versi asing netbuy 104,8, kemudian BK versi asing netbuy 74,1 M, CC versi asing netbuy 42. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing, cuman secara nilai lebih banyak yang keluar untuk asingnya hari ini di saham Bank BRI. Jadi untuk besok karena jebol support ya, ya apalagi untuk laporan kuartal 4-nya belum update, ini untuk saham BBRI belum keluar, kalau di RTI sih belum diupdate, jadi kemungkinan belum dirilis. Untuk besok ya perhatikan aja level ini ya, 5.550 apakah bisa breakout lagi di atas itu atau enggak. Kalau masih di bunga merah jangan buru-buru entry, bisa tunggu di area supportnya 5.400 ya. Kalau mau nambah posisi lagi ya mending tunggu di area support, takutnya kalau masih turun ya, tapi kalau bisa breakout lagi di atas 5550 ya disclaimer sih mungkin buat teman-teman yang mau masuk ya di saham Bank BRI, soalnya kemungkinan juga kalau melihat laporan Bank BCA yang mengalami pertumbuhan, secara tahunan masih bertumbuh ini, kemarin IPS-nya 96, saat ini 99. Kemungkinan untuk saham Bank BRI juga masih bisa masih bertumbuh sih. Tapi ya biasanya kalau news rilis sahamnya biasanya koreksi. Ya itu sih mungkin jadikan kesempatan aja buat yang mau ngoleksi saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto. Goto tadi sempat ke area supportnya, sempat ke 83 ya, dan hari ini close di 84, sama seperti penutupan kemarin. Kalau kita cek untuk hari ini Goto hitungannya juga belum terlalu ramai, masih di bawah 200 M untuk nilai transaksinya, dan asingnya net sell lagi 18,1. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Goto hari ini tanggal 25 Januari secara keseluruhan ada yang nabung sih, AN ya, AN murni jualan, dan AN yang jualan itu versi lokal. Untuk transaksi Goto hari ini didominasi oleh lokal ya. Yang jualan ANRF versi lokal, dan yang nabung CC versi lokal juga, netbuy 37M. Untuk asingnya sendiri net sell ya, yang keluar ada BK, YU, DP, BB. Kalau melihat transaksinya hari ini belum ada yang akumulasi banyak, dan untuk nilai transaksinya juga masih cenderung sepi. Untuk besok mungkin kalau tujuannya untuk swing ya untuk swing ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry, ini hitungannya udah di area support ya, tadi ke 83 juga, mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi. Untuk besok sih ya semoga aja bisa hijau ya, tapi kalau turun selama nggak jebol aja nih di bawah 82 masih cukup aman untuk saham Goto ya. Kalau untuk swing ya disclaimer ini udah di area support, walaupun untuk naiknya itu kemungkinan ya harus sabar ya. Apalagi kalau masih sepi seperti ini, biasanya tingkat volatilitasnya itu kurang tinggi. Jadi yang punya saham Goto ya sabar aja dulu, nunggu ada sentimen ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Goto. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham ASII. ASII hari ini candlenya merah ya, walaupun turun 25 poin aja, 1 tick, tapi merah ya.
Kalau kita lihat secara histori hitungannya ini masih berada di area support sih. Semoga aja untuk besok masih bisa ini sideways dulu di area 5050 ya. Soalnya kalau sampai bentuk candle bearish lagi itu ya agak mengkhawatirkan ya secara teknikal, tapi kalau secara fundamental sih ya kita tahu sendiri untuk saham ASI ini hitungannya di tahun kemarin 2023 performanya yang paling bagus ya. Kita lihat aja nanti laporan 4-nya gimana. Misal laporan 4 saham ASII ini rilis dan ini estimasinya IPS kecapai ya, kemungkinan bagi dividennya lebih gede lagi di tahun ini. Dengan catatan DPR-nya masih sama ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba hari ini ASII tanggal 25 masih keluar sih net sell 70M. Kalau kita lihat lebih detail lagi untuk hari ini ASII tanggal 25 Januari secara keseluruhan sebenarnya masih ada yang distribusi. Walaupun nggak gede-gede banget ya, ZP MG net sell. ZP-nya versi asing net sell 54,1 M. Untuk asingnya selain ZP ada BB, AK, BK yang juga keluar. Dan yang masuk KZ, CC cuman nggak sebanyak asing jualan. Untuk lokalnya ada MG yang jualan 31,8 M. Jadi secara broker summary hari ini masih kurang bagus sih. Tapi kalau secara technical ini udah di area bottom. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum punya posisi dan mau ngoleksi saham ASI ya bisa dipertimbangkan ya. Ini hitungannya udah cukup murah. Ya nggak murah juga sih, maksudnya udah cukup dalam ya koreksinya. Mungkin seperti itu kalau melihat transaksi hari ini. Untuk besok bisa jadi masih ya semoga aja masih bisa bertahan di area 5050 ini ya. Kalau bisa hijau ya bagus, dan kemungkinan ya semoga aja bisa nguji 5400 lagi kalau misal besok ada tanda-tanda mau pullback. Mungkin seperti itu sih untuk saham ASI ya. Atau mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi, kalau misal besok langsung di merah jangan buru-buru average down lagi ya. Kalau mau average down lagi, kalau kita lihat secara histori support selanjutnya ada di 4600-an, cukup dalam. Jadi ya mudah-mudahan sideways dulu untuk beberapa hari ke depan, nanti tunggu atas sentimen. Kalau sentimennya bagus kemungkinan naik sih. Oke, itu untuk saham ASI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini tanggal 25 Januari naik, cuman nggak terlalu tinggi. Tadi sempat ke area resistennya, cuman masih belum bisa breakout ya. Malah ada perlawanan turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, Adaro hari ini tanggal 25 Januari aslinya masuk loh 5M, 5,3M. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini untuk saham Adaro, tanggal 25 Januari secara keseluruhan nggak ada yang distribusi banyak, nggak ada yang akumulasi banyak juga ya. Yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Jadi ada kemungkinan mungkin untuk besok sideways dulu, masih cenderung sideways ya. Kalau kita cek dari awal bulan itu malah kalau nggak salah aslinya cenderung masuk loh. Ini kalau kita cek dari tanggal 1 Januari ya, dari awal tahun ini. Ini untuk aslinya cenderung akumulasi, net buy. Untuk BK cenderung masuk ya, maksudnya seperti itu. Untuk BK net buy 72M, kemudian AK net buy 63,8M, ZPYU juga masuk ya. Jadi untuk aslinya net buy, kalau kita cek dari awal tahun itu net buy sebanyak 213M ya. Dan untuk lokalnya juga ada yang cenderung akumulasi, ini KI versi lokal ya, net buy 105,8, antara nilai transaksi dan net buy-nya juga nggak beda jauh, jadi cenderung akumulasi. Yang keluar juga lumayan banyak juga sih untuk asing, tapi karena asingnya lokal ya, yang keluar lokal cukup banyak, tapi karena asingnya net buy dan ada juga yang akumulasi ini untuk KI ya. Semoga aja untuk saham Adaro kalau turun itu nggak dalam-dalam banget ya. Kalau masih bearish ya mudah-mudahan ini sih mentok di sini ya 2220. Soalnya secara valuasi juga menarik ini untuk saham Adaro, hitungannya murah ya. Di harga saat ini PBB-nya 0,7 kali dengan ROE 23% loh. Walaupun harga batu baranya turun, ROE-nya masih lumayan tinggi, 23%.
Kemudian liquidity ratio-nya masih cukup aman, jadi neraca keuangannya masih sangat sehat untuk saham Adaro. Mungkin kalau tujuannya untuk investasi atau swing ya bisa dipertimbangkan. Semoga aja next ada sentimen yang bagus untuk harga batu bara sehingga sahamnya juga bisa ikut-ikutan rebound ya kalau harga batu baranya rebound. Mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Buat patokan resistennya ada di 2380 ya, kalau bisa breakout ya bagus, tapi kalau gagal breakout kemungkinan bisa jadi sideways dulu di bawah resistennya ini ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini turun lagi ya, turun 2,33% ke level 5.250. Kalau secara teknikal support terdekatnya ada di 5.150. Jadi untuk besok kalau masih merah, perhatikan saja level ini jebol di bawah itu jangan buru-buru entry karena kemungkinan untuk saham brand kalau secara teknikal ya ini kemungkinan bisa jadi akan sideways dulu sih, akan konsolidasi dulu. Kalau harga saham konsolidasi dulu itu amannya kalau mau entry di harga support kuatnya ya. Dan untuk saat ini support kuatnya hitungannya ya di area sini 3.900 ya. Mungkin kalau mau entry momen yang bagus itu di antara 4.300 ke bawah, 4.300 sampai 3.900 itu area supportnya untuk saham brand. Dan kalau kita cek untuk transaksinya hitungannya hari ini tadi kayaknya nggak terlalu rame ya untuk saham brand. Untuk saham seperti brand nilai transaksi hari ini tanggal 25 Januari cuma 63 M, jadi hitungannya sepi ya dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Brand hari ini tanggal 25 Januari secara keseluruhan juga ini kita bisa lihat bareng-bareng nggak ada yang akumulasi banyak dan nggak ada yang distribusi banyak juga, cenderung sepi, harganya turun. Hati-hati aja untuk besok kalau masih sepi ya mending jangan buru-buru entry yang belum punya posisi ya, karena kalau sepi biasanya harga sahamnya turun sih. Oke, itu untuk saham brand. Kalau support terdekatnya kan di sini 5150 jebol di bawah itu support selanjutnya ada di 4.900. Oke, itu untuk saham brand. Cenderung kalau sepi, kalau nggak sideways turun sih. Ya, kita lihat aja besok. Untuk selanjutnya kita cek saham Cegas ya yang masih ARB untuk hari ini. Walaupun tadi sempat ada perlawanan naik, cuman dibanting turun lagi dan close di harga ARB-nya 296. Kalau kita cek untuk brand hari ini, kok brand Cegas ya. Cegas hari ini PO masih jualan lagi cukup banyak ya, 27 M ya, PO-nya buang barang terus. Nah ini kalau PO-nya terus jualan seperti ini agak mengkhawatirkan ya. Dan yang nampung paling banyak BK sih waktu itu ya, kita sempat bahas pas ketika BK masuk, ternyata habis BK masuk harga saham brand langsung dibanting turun oleh PO. Gimana ya, yang nyangkut ya sabar aja ya. Kalau mau cut loss juga sebenarnya agak sayang ya. Misal nyangkutnya di harga atas kan sayang juga kalau buat cut loss. Ya berdoa aja sih semoga PO-nya nggak distribusi lagi. Itu pun kalau nggak ada yang goreng atau nggak ada yang akumulasi, nggak ada yang naikin ya harganya cenderung sideways kalaupun PO nggak jualan. Untuk hari ini tanggal 25 PO jualannya 27,2 M ya net sell dan hitungannya belum ada yang nampung sini YP, PD, XI, XC. Kalau kita cek di sini untuk brand hari ini kok brand Cegas ya. Brand terus. Cegas yang nanti di harga overnya 167.000 lot, hitungannya sih untuk saham yang ARB ya nggak banyak-banyak banget. Kemungkinan skenario-nya sama seperti beberapa hari terakhir di awal market open ke bawah cuman nggak di harga ARB-nya ya. Habis itu tergantung mekanisme pasarnya apakah banyak bayarnya atau banyak sellernya. Kalau nggak ada yang nge-HK ya kemungkinan bisa ARB lagi, tapi ya kita lihat aja besok ya. Yang mungkin mau trading
Ini hitungannya udah ARB beberapa kali, 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali ARB. Yang mau trading ya hati-hati aja ya. Udah profit di atas 3-4%, ya mending di taking profit aja daripada nanti dibanting turun. Tapi kembali lagi disclaimer. Kemudian untuk besok open gap bawah, habis itu tergantung mekanisme pasar. Semoga aja untuk PO-nya nggak distribusi dengan jumlah yang banyak. Ada kemungkinan ada perlawanan naik ya, ada nickel rebound, tapi habis itu ya nggak tahu juga sih, kita lihat aja besok. Kalau mau masuk ya amannya buat scalpingan dulu, soalnya untuk PO-nya udah lepas perang cukup banyak ya. Oke, itu untuk saham cek gas. Kembali lagi disclaimer, misal besok ARB kita hitung ya. Kita hitung kalau ARB ke harga berapa, hari ini close-nya di 296, di harga 296. 296, kalau misal besok ARB 25%, maka akan ke level 222 di sini, lumayan dalam ya. Oke, itu untuk saham cegas, semoga aja besok ada nickel rebound, semoga aja. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini turun ya, setelah beberapa hari terakhir itu naik, tapi naiknya itu disertai dengan distribusi, jadinya hari ini turun 5% lebih. Kalau kita cek untuk saham cuan, apakah ada yang nampung untuk hari ini tanggal 25 Januari. Cuan tanggal 25 Januari hitungannya sih lebih banyak yang keluar sih secara nilai transaksinya di distribusi. Asingnya net sell ya. Untuk yang keluar CC, BK, YU. Untuk besok perlu hati-hati sini kalau lihat trennya cenderung bearish ya. Soalnya turun naik mentok di sini, kemudian candlenya merah. Hati-hati aja untuk besok, apalagi kalau langsung dibuka merah ya, jangan buru-buru entry. Misal kita ukur pakai rectangle yang ini, kalau sampai jebol di bawah ini, harga terendah waktu itu berapa sih? 7.975 ya, jebol di bawah itu target price-nya lumayan dalam, ada di 6.800, 6.900 ya. Jadi kalaupun turun ya semoga aja nggak jebol di bawah 7.975. Mungkin seperti itu sih untuk saham cuan ya. Jadi untuk besok kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry dulu, apalagi hari ini juga nggak ada yang akumulasi kan, ini tanggal 25 ya kan. ZP, KKRX masuk sih, cuman yang jualan lebih banyak lagi nih, CP, BK, DP, CC, YU ya. Jadi belum ada yang akumulasi untuk hari ini. Untuk besok kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Humi ya. Humi hari ini ARB. Enggak sih, 21,57%, turun cukup dalam ya. 3 hari terakhir ini dibanting terus untuk saham Humi. Coba kita cek, siapa tahu ada yang nampung. Humi ini saham cukup lama ya nggak kita bahas. Waktu itu bahas kita pas awal-awal IPO aja. Untuk Humi hari ini tanggal 25 Januari, asingnya net sell 11M, asingnya keluar. Humi tanggal 25 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh AKBK ya. Yang jualan itu asing, didistribusi asing, yang nampung lokal XL ya, nampung 2M-an. Kalau kita cek dari hari Senin ketika Humi itu turun-turun, yang AKBK jualan ya. Jadi ini didistribusi oleh asing, AKBK jualan 1, 2, 3 ya, dari awal minggu ini jualan terus. Jangan buru-buru entry sih, apalagi kalau belum ada yang akumulasi banyak sampai hari ini. Rawan ke 50. Oke, itu untuk saham Humi ya. Yang nyangkut gimana ya sabar aja sih kalau tetap masih mau hold, tapi kalau mau cut loss ya disclaimer ya. Oke, soalnya ya ini distribusi kan, kalau kita cek dari hari Senin AKBK jualan sampai hari ini pun
juga netgel. Kalau kita perhatikan nilai transaksi dan netgelnya juga nggak beda jauh, jadi emang cenderung didistribusi ini untuk Bumi oleh AKBK versi asing. Oke, itu untuk saham Bumi. Untuk besok cenderung masih turun sih kalau menurut saya. Untuk supportnya ke 61, ya 61. Tadi sempat naik sih mencoba breakout di atas 106, gagal, turun jebol ya. Jadi untuk besok mungkin kalau mau entry pantau aja di 61 60 kalau ada tanda-tanda mau pullback, disclaimer kalau mau trading ya. Tapi ya resiko ditanggung, resikonya ke 50 resikonya ya. Tapi kalau mantul naik kan ya lumayan ya untuk saham-saham gorengan seperti Umi biasanya kalau naik cukup tinggi. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham niche NICE. Tadi sempat naik cukup tinggi, 25% arah malahan. Niche gap atas, open gap atas di awal market, sedikit open gap atas, koreksi dikit langsung ngegas naik, jebol dua resisten, enggak dua sih, satu resisten aja dan close di resisten yang 621. Untuk besok lihat aja di awal market ya. Kalau melihat transaksi hari ini untuk saham NICE tanggal 25 Januari, arah yang ngantri di harga bid ada 115.000 lot. Ada kemungkinan di awal market open gap atas sih, walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Untuk saham NICE hari ini tanggal 25, LG masuk 2,9 M aja arah ya. Market makro utamanya YP net sell 202 juta, cenderung trading sih. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk buat trading aja sih, dengan nilai untuk jangan gede-gede, tapi ya ini ternyata saham gorengan, takutnya kalau retail masuk gede harga sahamnya diturunin lagi. Mungkin kalau hijau target price-nya di sini 670 ya, bisa breakout di atas 672 670 yang ngejar 720-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham niche, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.